Drop it. Sebelum kita lanjut ke videonya, perkenalkan kami dari kelompok 5 TPB 13B, program studi teknik pertambangan yang beranggotakan yang pertama ada Tegar Setia Rahman dengan NIM 120370041. Kemudian ada Gilang Arianto dengan NIM 120370042. Selanjutnya ada Agustinus Christian Dwi Cahyono dengan NIM 120370044. Selanjutnya ada Fatih Habib JS dengan NIM 120370046. Selanjutnya ada Muhammad Mukris Harahap dengan NIM 120370048. Dan yang terakhir ada M. Ifat Labib Saputra dengan NIM 120370075. Kelompok kami di sini mengambil judul Prinsip Fluida pada pesawat terbang. Pada saat pesawat akan terbang, akan ada gaya angkat pada pesawat. Gaya angkat pada pesawat menerapkan hukum Bernoulli, di mana kecepatan dan tekanan akan berbanding terbalik. Jika kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Mari langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan. Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang. Untuk kamu ketahui, sayap pesawat terbang tidak dicetak satu bagian. Di sayap pesawat banyak bagian-bagian yang dapat digerakkan. Hal yang paling menarik yaitu sayap pesawat membentuk struktur yang sangat khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan gaya angkat jika digerakkan relatif terhadap udara. Gaya angkat inilah yang membuat pesawat bisa terbang. Airfoil menghasilkan downwash yang menyebabkan perbedaan tekanan bagian atas dengan bagian bawah airfoil. Seperti inilah aliran angin pada airfoil sayap pesawat terbang. Aileron bergerak naik dan turun, sehingga gaya angkat dapat meningkat dan menurun secara berurutan. Di bagian ekor, ada kemudi dan elevator yang masing-masing membantu belok dan naik turun pesawat. Untuk bisa terbang, pesawat harus memiliki daya angkat yang lebih besar daripada gravitasi. Ada 3 cara meningkatkan kecepatan pesawat. Yang pertama, dengan meningkatkan daya dorong mesin. Yang kedua, flap dan slat pada sayap diaktifkan
sehingga gaya angkat semakin meningkat dan gaya ekor pun ikut mempengaruhi. Sudut kemiringan pesawat akan berubah. Dan yang ketiga, sudut kemiringan pesawat sangat mempengaruhi bagaimana pesawat itu bisa terbang. Biasanya, sudut kemiringan atau sudut serang akan dipertahankan 15 derajat. Ketika daya dorong mesin lebih besar daripada gaya angkat, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatan, semakin tinggi pula daya angkatnya. Ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada lagi perubahan kecepatan atau ketinggian. Dengan kondisi ini, daya dorong harus sama persis dengan gaya hambatan, dan daya angkat akan sama persis dengan berat pesawat. Sedangkan untuk turun adalah kebalikan dari proses naik. Kesimpulannya adalah, pada sebuah pesawat yang sedang terbang terdapat 4 gaya. Yang pertama adalah gaya angkat, kedua adalah gaya berat, ketiga gaya hambatan, dan yang keempat adalah gaya dorong. Bentuk sayap pesawat sangat mempengaruhi terhadap gaya angkat sebuah pesawat terbang. Karena bentuk sayap pesawat mempengaruhi kecepatan angin di atas dan di bawah bagian sayap pesawat terbang. Karena bagian atas sayap pesawat terbang, kecepatan angin lebih tinggi daripada bagian bawah pesawat, sehingga tekanan di atas sayap pesawat lebih rendah dibanding tekanan yang ada di bawah pesawat.